Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru terkait dengan Israel versus Hamas ya. Dan beberapa jam belakangan ramai sekali pembahasan di ruang publik terkait dengan adanya gencatan senjata antara Israel versus Hamas yang dimediasi oleh pihak Qatar. Namun menariknya kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, karena kan sudah ramai sekali pembahasan terkait dengan gencatan senjata ini, bahkan juga dikabarkan Israel pun juga setuju. Namun kemudian ya, karena Israel setuju, oleh beberapa pihak, oleh beberapa orang menyimpulkan bahwa dengan adanya gencatan senjata yang disetujui oleh pihak Israel, ini menunjukkan bahwa Israel itu katanya kalah telak Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana menurut kawan-kawan dan Bapak Ibu semua terkait dengan komentar dari orang-orang ini yang menganggap bahwa oleh karena Israel setuju dengan adanya gencatan senjata ini menunjukkan bahwa Israel itu katanya kalah telak ya, dan yang menangnya adalah Hamas. Bahkan tadi saya ada dengar ya beberapa komentar ataupun penjelasan yang menyampaikan apresiasi dan juga pujian atas kemenangan yang diperoleh katanya oleh pihak Hamas atas Israel. Nah, Bapak Ibu semua, jadi bagaimana ya tanggapan kawan-kawan semua? Karena sebenarnya satu hal yang kemudian patut untuk ditanyakan ya terkait dengan komentar dari orang-orang ini yang menganggap Israel itu kalah. Kira-kira indikator apa ataupun kemudian ya parameter apa yang mereka terapkan sehingga bisa menyimpulkan bahwa gencatan senjata ini adalah bukti bahwa Israel kalah telak. Dan kita jangan lupa ya, yang pertama sekali sebenarnya menyetujui adanya gencatan senjata ini yang dimediasi oleh pihak Qatar, itu adalah pihak Hamas yang pertama sekali menyetujui. Bapak Ibu bisa mengakses ya, ataupun bisa melihat di sesi kita sebelum-sebelumnya, ya Hamas lah yang kemudian pertama sekali menyetujui gencatan senjata, sedangkan Israel belum dan tidak memberikan respon. Baru kemudian beberapa jam belakangan Bapak Ibu dari kemarin ya, ada penjelasan bahwa Israel akhirnya juga memberikan respon terkait dengan usulan ya untuk dilakukannya gencatan senjata selama 4 hari ini yang dimediasi oleh pihak Qatar. Jadi kalau kemudian ada orang yang bicara dan menyimpulkan bahwa ini Israel menunjukkan mereka kalah telak atas Hamas, nah ini Bapak Ibu harusnya kan yang kalah itu yang pertama sekali berinisiatif ya dan menyetujui gencatan senjata, tetapi justru sebaliknya ya Israel malah yang belakangan dan Hamas yang lebih dahulu menyetujui ya gencatan senjata tersebut dengan berbagai macam kesepakatan yang diusulkan. Namun begini Bapak Ibu semua, di tengah-tengah ramainya pembahasan mengenai hal tersebut, justru ini lagi ramai lagi terkait dengan dikabarkan ya, ini beberapa waktu belakangan Israel AS buka suara terkait dengan gencatan senjatanya yang justru mengalami penundaan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Padahal orang-orang yang mendukung Hamas ini sudah senang ya dengan adanya gencatan senjata, katanya Israel kalah telak, tetapi ternyata Bapak Ibu semua ini justru ditunda ya. Ditunda Bapak Ibu. Alasannya kenapa ditunda? Di sini jelaskan bahwa pejabat Israel dan AS ya membuka suara terkait dengan ditundanya gencatan senjata sementara ya selama 4 hari di Gaza, Palestina. Sebelumnya ya Israel menyetujui jeda perang ya dengan imbalan pembebasan 50 sandera oleh Hamas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semua, ini yang membuat Israel setuju ya untuk dilakukannya gencatan senjata itu di sini alasannya adalah karena Israel menginginkan ya untuk 50 sandera itu juga dibebaskan. Jadi ini Bapak Ibu ya, ini seperti saling menguntungkan ya antara kedua belah pihak ya. Satunya ya adanya gencatan senjata, harus ada pembebasan sandera ya. Lalu kemudian Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel ya, Taji Hanekbi ya, mengindikasikan pembebasan setidaknya 50 sandera Israel dan asing yang ditahan oleh pihak Hamas ya, sesuai dengan rencana ya. Ya, lalu kemudian namun baru akan terjadi ya, paling cepat pada hari Jumat katanya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, kontak untuk pembebasan sandera kami semakin maju dan terus berlanjut katanya. Lebih lanjut di sini, permulaan pelepasan akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak dan tidak ya sebelum hari Jumat. Lalu kemudian juru bicara dari Gedung Putih juga Andiene Watson ya juga membuat pernyataan. Ia mengatakan rincian logistik akhir untuk pembebasan tersebut sedang dikerjakan ya. Ini sudah berjalan sesuai rencana dan kami berharap ya penerapannya akan dimulai Jumat pagi hari. Nah, ini dia waktu setempat tentunya Bapak Ibu ya. Kalau lebih lanjut di sini jelaskan bahwa sebenarnya ya belum jelas apa yang menyebabkan penundaan tersebut, tapi awalnya realisasi kesepakatan mulai dari penghentian serangan hingga pembebasan sandera akan berlaku Kamis ini. Jadi kemarin harusnya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian menurut salah satu media ya, menurut sumbernya yang ada di Mesir sana katanya mengatakan bahwa mediator telah meminta waktu mulai pukul 10 pagi. Namun hal itu ternyata tidak bisa direalisasi. Nah, itu dia kawan-kawannya.
Lebih lanjut di sini bahwa media penyiaran ya publik Israel juga menjelaskan bahwa seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya ya dijelaskan bahwa penundaan 24 jam terjadi karena perjanjian tersebut ya tidak ditandatangani oleh Hamas dan mediator Qatar. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ya, makanya Israel nggak mau ya kawan-kawan. Ternyata Israel teliti sekali ya. Mereka teliti sekali terkait dengan ini. Jadi mereka harus memastikan semuanya agar berjalan sesuai dengan proses kawan-kawannya. Karena kan kalau masa gencatan senjata ini Bapak Ibu semua ya, ini kan mesti ada kesepakatan yang tertulis ya. Dan ini kan tidak boleh dilanggar Bapak Ibu. Kalau misalnya sampai ada pelanggarannya, ya tentu ini kan akan sangat berdampak sekali dan mungkin akan membuat ya internasional menjadi marah kawan-kawannya. Lalu kemudian Bapak Ibu lebih lanjut di sini dijelaskan bahwa diperkirakan ada 240 sandera yang ditahan Hamas ya. Melalui kesepakatan itu Israel juga akan membebaskan katanya sedikitnya 150 ya sandera Palestina katanya yang ditahan di penjara-penjara Israel dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk. Nah, memang Bapak Ibu apakah ini uraiannya benar ya kawan-kawannya, karena di sini perbandingannya jauh beda sekali ya. 50 berbanding 150 ya kawan-kawannya. Nanti kita akan lihat ya, untuk setiap sandera 10 sandera tambahan yang dibebaskan ada 1 hari jeda tambahan dalam pertempuran katanya ya, kata sebuah dokumen pemerintah Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat teman-teman seperti apa realisasinya. Tetapi begini kawan-kawannya, karena ini kan informasi yang berkembang di media sosial ini ya, yang menyebutkan bahwa Israel itu katanya kalah Bapak Ibu ya. Coba kita lihat teman. Tadi saya udah lihat justru ya satu penjelasan ataupun satu uraian yang membahas terkait dengan ya karena gencatan senjatanya ditunda, Israel langsung katanya Bapak Ibu ya, langsung juga hajar lagi katanya ya, mereka melakukan serangan ya. Tapi begini Bapak Ibu semua, terlepas dari pro dan kontra dan opini yang dibangun oleh orang-orang yang menganggap bahwa Israel itu katanya kalah dan segala macamnya, kalau saya sih tentu tidak percaya ya mengenai hal itu Bapak Ibu ya. Tapi begini, di atas semuanya ini yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana ya agar situasi ini benar-benar bisa kembali kondusif. Karena begini kawan-kawannya, yang paling kasihan itu adalah masyarakat biasanya ya, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Kasihan Bapak Ibu ya. Ya, para pengusaha juga yang bergerak di pariwisata tentunya Bapak Ibu tentunya akan kena dampak semua ya. Ya, jadi ya mungkin para pengusaha makanan juga bisa kena dampak ya, bisnis juga kena dampak dan segala macam ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian menyampaikan prihatin terhadap kemanusiaan ya dan membangun opini bahwa Israel kalah telak ya, sebenarnya begini kawan-kawan ya. Justru opini-opini seperti ini kan tidak bagus ya. Kenapa saya katakan tidak bagus ya? Ya, kalau nanti Israel misalnya ya mendengar hal seperti itu, ya kan kemungkinan kan mereka tidak terima Bapak Ibu. Ya, kemungkinan nanti mereka justru bisa marah dan segala macamnya. Ya nanti malah situasinya bukan semakin membaik ya. Ya, bukan semakin membaik karena Bapak Ibu semua, kalaupun misalnya ya orang-orang ini yakin bahwa dengan adanya gencatan senjata ini adalah pertanda Israel kalah telak ya, ya harusnya mesti berikan bukti kawan-kawannya, mesti memberikan bukti bukan opini. Karena tadi begini Bapak Ibu, tadi saya dengar satu penjelasannya dari salah satu orang itu ya, dia bilang begini ya, kenapa kemudian bisa menyimpulkan bahwa ini pertanda Israel kalah telak katanya, karena menurutnya Israel itu hanya memikirkan dirinya sendiri, itu mereka tidak peduli itu dengan korban-korban yang ada katanya di Gaza, di Palestina, itu mereka nggak peduli ya. Mereka nggak peduli, yang penting yang mereka mau adalah melakukan serangan, itu saja yang mereka pikirkan. Jadi ketika mereka kemudian mau menerima gencatan senjata, ini artinya mereka sudah kehabisan amunisi, mereka sudah kehabisan kekuatan, jadi kemudian mau melakukan gencatan senjata. Nah, ini kan asumsi kawan-kawannya. Kalau Israel itu tidak peduli terhadap rakyat Gaza yang ada di Palestina, tentu ya Bapak Ibu semua, sekitar 4 atau 7 pekan yang lalu ya, tidak lama setelah adanya serangan ini kan, Israel itu justru menghimbau warga Gaza ini untuk segera meninggalkan kota karena mereka mau melakukan serangan pembalasan terhadap Hamas ya. Tapi itulah kawan-kawannya, memang tidak mudah untuk kita mendapatkan penilaian yang bersifat objektif ya atas apa yang sedang berlangsung di sana, karena ini dipengaruhi ya, ataupun terutama faktor utamanya ya adalah terkait dengan sudah adanya keberpihakan. Kita semua tahu lah ya. Ya, akhir-akhir ini kan ramai sekali yang mendalilkan kecamannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan ya. Mereka mengecam Israel ya, mereka mengutuk Israel, alasannya adalah kemanusiaan. Tetapi juga di tengah-tengah mereka bicara-bicara tentang kemanusiaan, mereka juga senang sekali mengutuki dan mau ya mendoakan membinasakan Israel. Nah, jadi memang Bapak Ibu, jadi seruan terkait dengan keprihatinan terhadap kemanusiaan ini jauh sekali ya dari apa yang seharusnya, dari apa yang semestinya ya. Kalau di satu sisi
dipuja-puji, kalau di satu sisi minta dibinasakan ya, lalu kemudian bicara prihatin kemanusiaan. Nah, ini bagaimana ya? Logikanya di mana kawan-kawan? Ya dasarnya bagaimana coba ya? Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu ya. Namun kita jangan mudah terpengaruh ya dengan opini-opini yang mereka lakukan ya. Kalau saya secara pribadi tetap ya konsisten dan komitmen menyuarakannya adalah pada kedua belah pihak ya, terutama masyarakat sipilnya, masyarakat biasa yang tidak terlibat. Ya semoga mereka selamat dan tidak lagi ada korban yang bertambah. Itu dia yang paling penting Bapak Ibu ya. Dan mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya, bukan ada apanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Selamat beraktivitas dan silakan ya berikan tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih.